itu ada beberapa orang yang berani menafsirkan kedatangan Tuhan dengan terang-terangan. Ini mau menggambarkan dan juga memperlihatkan kepada kita bahwa yang saya katakan tadi, antikristus itu mulai bermunculan. Dan jika kita salah untuk memahaminya, maka kita akan mudah terpengaruh pada ujung Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia datang seperti seorang apa? Pencuri. Adakah seorang pencuri ketika dia sudah mengintai korbannya, dia memberitahukan terlebih dahulu? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada, dia penuh penjara. Kalau ada pencuri mau lapor, dia mau mencuri, kita akan bersiap-siap. Tetapi kita yang memiliki pengharapan di dalam nama Tuhan, kita diberikan rambu-rambu iman, yakni berjaga-jaga. Dan itu tadi syair lagu sudah dijadikan oleh SL. Berjaga-jaga di dalam doa, berjaga-jaga dalam perenungan firman Tuhan, melayani Tuhan, tidak pernah jemu-jemu, memperbaiki diri jika ada hal sesuatu yang salah dalam kesempatan yang ada ini, berjaga-jaga. Nah, dengan demikian, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali, apa yang kita lakukan? Sekarang ini dalam masa-masa penantian. Dan masa itu kita tidak tahu datang, apakah Tuhan sudah datang. Dengan melihat keadaan situasi yang mengerikan, mencekam, di mana kasih semakin menurun, orang tidak lagi saling menghargai, menghormati, bencana alam di mana-mana, kriminalitas semakin merajalela, tingkat kejahatan bagi jemaat Tuhan semakin meningkat. Bahkan ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Dan dengan keadaan demikian, kita diingatkan untuk waspada. Jangan kita serupa dengan keadaan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan iman di dalam nama Tuhan. Nah, dengan keadaan demikian, dalam masa-masa menanti, dalam masa-masa berjaga, dengan waktu yang masih Tuhan berikan bagi kita, anggaplah sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Karena ketika dia datang kedua kali nanti, bagi ibu jemaat Tuhan, tidak ada lagi kesempatan. Kedatangan Tuhan itu nanti pasti. Kita semua ini nanti yang sudah tercatat dalam buku kehidupan, dalam wahyu, dalam kitab wahyu, semua kita orang percaya ini tercatat dalam buku kehidupan. Dan pada saat kedatangannya nanti, buku kehidupan itu akan dibuka. Seperti seorang guru ketika dia mengabsen muridnya, apakah hadir, apakah tidak hadir. Demikian juga dalam daftar buku kehidupan itu juga ada daftar absen kita, apa yang kita kerjakan. Pendeta, penetua, diakon, anggota jemaat, tua, muda, laki-laki dan perempuan, semua tercatat dalam buku kehidupan. Dan setiap kita pada saat kedatangan Tuhan nanti, ketika buku kehidupan itu dibuka, kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu dalam waktu kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kesempatan ini, pergunakan sebaik mungkin.